Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim dari kelas IPR B dengan NIM 20030350217. Jadi saya akan sedikit membahas tentang pengembangan kekuatan dan power. Yang pertama adalah pengembangan kekuatan dan power. Kekuatan otot dan power merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dalam berbagai cabang olahraga dan merupakan faktor penting dalam semua cabang olahraga yang didominasi kecepatannya. Data yang menunjukkan bahwa kekuatan otot dan power juga merupakan faktor terpenting bagi olahraga dengan komponen daya tahan yang besar seperti lari jarak jauh atau cross country. Mengingat sedemikian pentingnya kekuatan otot dan power dalam suatu cabang olahraga, sebaiknya pelatih dan atlet mengerti bahwa pengembangan kekuatan dan power dapat mempengaruhi performance. Pelatih dan atlet perlu memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan latihan resistensi untuk meningkatkan performance. Motor ability. Performance seorang atlet didominasi 3 komponen utama. Yang pertama, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Sebagian besar aktivitas olahraga diklasifikasikan berdasarkan predominan biomotor ability. Hanya pada olahraga lari jarak jauh, komponen utamanya yaitu didominasi oleh daya tahan. Walaupun riset mengemukakan bahwa suatu aktivitas olahraga komponen utamanya dipengaruhi beberapa biomotor ability, komponen kekuatan otot dan daya tahan akan mempengaruhi kecepatan lari seseorang. Mengapa? Menurut riset, kekuatan kaki dan power akan mempengaruhi kecepatan lari. Kata lainnya, otot yang kuat dan bertenaga akan meningkatkan kecepatan lari. Kekuatan definisikan sebagai kerja maksimal force atau 4Q relation force yang dihasilkan otot atau sekelompok otot. Selain itu, kekuatan sebagai kemampuan sistem neuromuskular menghasilkan gaya melawan tekanan eksternal. Kekuatan otot yang baik akan menambah performance seseorang atlet. Terkait dengan performa dan kecepatan lari performance sepak bola dan larinya. Data tersebut tampaknya mendukung pendapat bahwa kekuatan otot merupakan penyumbang utama untuk kegiatan olahraga. Maka dari itu, latihan resistensi dapat memperbaiki sistem neuromuskular dengan cara meningkatkan kemampuan atlet untuk menghasilkan tenaga sehingga meningkatkan performansnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Kekuatan maksimal seseorang atlet tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah motor unit yang terlibat atau rekrutmen. 2. Jumlah motor unit yang tersimulasi atau recording. Ketiga, jumlah motor unit sinkronisasi. Yang keempat, siklus pemendekan pada peregangan. Kelima, derajat inhibisi neuromuskular. Yang keenam, jenis serabut otot. Yang ketujuh adalah derajat hipertrofi otot. Rekrutmen motor unit. Naik motor berhubungan dengan jumlah motor unit yang terlibat. Ketika motor unit yang terlibat lebih banyak, maka jumlah tenaga yang dihasilkan oleh otot akan meningkat. Eneman dan teman-temannya mengemukakan bahwasanya motor unit yang lebih besar memiliki daya aktivitas lebih tinggi dan terjadi setelah motor unit yang lebih kecil diaktifkan. Hal ini diterima secara luas bahwa motor unit yang lebih besar diaktifkan sebagai tanggapan terhadap beban eksternal yang lebih tinggi. Namun, rekrutmen motor unit tidak hanya dipengaruhi beban yang bekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kecepatan kontraksi, jenis kontraksi, dan keadaan metabolisme otot. Inhibisi neuromuskular. Inhibisi saraf dapat terjadi sebagai dari umpan balik atau
feedback saraf dari berbagai reseptor otot dan persendiannya yang dapat mengurangi produksi kekuatan. Sebagai contohnya, tampaknya pada badan Golgi tendon yang bekerja sebagai mekanisme perlindungan, mencegah beberapa kerusakan otot ketika melakukan upaya kontraksi maksimal yang berbahaya. Jika pola aktivitas saraf dari mekanisme perlindungan diubah, inhibisi akan menghilang dan kekuatan dapat meningkat. Untuk argumen dapat dilihat dalam penelitian Agard dan rekannya, di mana 14 minggu setelah melakukan latihan, resistensi yang berat secara signifikan akan mengurangi respon inhibisi neuromuskular. Jenis serabut otot. Sebuah studi cross-seksional menunjukkan bahwa kekuatan dan power atlet didominasi oleh serabut otot tipe 2 atau fast twitch 53-60%. Hal ini penting dikarenakan karakteristik tersebut otot atlet adalah peran yang signifikan untuk menentukan kekuatan otot maksimal dan power. Free dan rekan-rekannya sudah mengemukakan bahwa serabut tipe 2 konsentrasi tinggi pada olahraga angkat berat secara signifikan berhubungan dengan jumlah angkatan snatch. Jenis distribusi tersebut atau jenis distribusi serabut atlet juga secara signifikan berkaitan dengan kemampuan lompatan vertikalnya. Atlet yang berpartisipasi dalam olahraga yang memerlukan daya tahan umumnya memiliki persentase lebih tinggi serabut otot tipe 1 slotted hubungan dengan tingkat konsumsi oksigen maksimal dan lebih rendah dalam menghasilkan kekuatan maksimalnya. Hipertrofi otot. Peningkatan luas penampang otot diduga berkontribusi terhadap peningkatan hipertrofi otot dan terlihat sebagai respon terhadap latihan ketahanan. Peningkatan luas penampang otot akan meningkatkan jumlah unit kontraktil dan dengan demikian meningkatkan dalam menghasilkan gaya. Serabut otot tipe 2 bahwa menunjukkan sebuah plastisitas yang lebih besar, lebih cepat mengalami hipertrofi sebagai respon terhadap latihan dan lebih cepat mengalami atrofi bila latihannya dihentikan. Adaptasi fisiologi terhadap latihan kekuatan. Adaptasi fisiologi terhadap latihan kekuatan dapat dikategorikan sebagai adaptasi morfologi dan adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi meliputi perubahan gambaran rekrutmen motor unit, sinkronisasi motor unit, jumlah motor unit yang stimulasi aktivitas refleks. Perubahan morfologi berkaitan dengan perubahan ukuran otot secara keseluruhannya, hipertrofi otot, transisi jenis serabut otot, dan perubahan pada arsitektur otot. Nah, tingkat perubahannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti status latihan, jenis latihan, genetik, umur, dan jenis kelaminnya. Pengembangan kekuatan dalam terhadap awal latihan sangat dipengaruhi oleh faktor neurologis. Dalam latihan berikutnya, adaptasi jangka panjang dibatasi oleh faktor-faktor morfologi. Adaptasi faktor neurologis terjadi antara 6 sampai 20 minggu dari latihan ketahanan tergantung pada jenis dan struktur latihan ketahanannya. Jenis kekuatan. 1. Kekuatan umum. Kekuatan umum mengacu pada kekuatan seluruh sistem otot, merupakan dasar untuk program latihan kekuatan dan harus dikembangkan untuk mencapai performa yang optimal. Jika pengembangan kekuatan umum tidak memadai, kemajuan atlet mungkin terhambat. Kedua, kekuatan spesifik. Kekuatan ini berhubungan dengan pada pola gerakan sekelompok otot. Atlet biasanya menggunakan kekuatan spesifik pada akhir tahap persiapannya. Yang ketiga, persiapan atau
kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan. Kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan ialah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan cepat. Nah, pada kecepatan tinggi, kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan sangat penting dalam semua olahraga, terutama olahraga bergu. Jenis kekuatan ini baik dikembangkan selama fase persiapan khusus dan selama fase kompetisi. Yang keempat, kekuatan maksimum. Kekuatan ini mengacu pada kemampuan tertinggi dari sistem neuromuskular sehingga dapat menghasilkan kontraksi maksimum. Kelima, daya tahan otot. Nah, kemampuan sistem neuromuskular untuk menghasilkan kekuatan secara berulang-ulang selama periode tertentu. 6. Kekuatan absolut. Mengacu pada jumlah tenaga yang dapat dihasilkan atau memperhatikan berat badan maksimal seorang atlet dapat diukur dengan satuan pengukuran pengulangan maksimum 1 RM. Ketujuh, kekuatan relatif. Perbandingan antara kekuatan maksimum seorang atlet dengan berat badan atau massa ototnya. Yang ke-8, power. Nah, power ini hasil dari dua kemampuan kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Latihan kekuatan. Terminologi yang sederhana tentang kekuatan adalah kemampuan untuk mengatasi beban yang cukup berat dalam pengembangan, khususnya dalam peningkatan kemampuan atlet. Masalah kekuatan perlu menjadi perhatian utama. Secara teoritis, masalah kekuatan kita dapat mengatur di mana kekuatan merupakan karakteristik mekanik. Nah, kekuatan ialah objek studi di mekanika, juga menjadi lingkup dari fisiologis dan metode latihan. Nah, sebagai karakteristik mekanis kekuatan dapat dilihat dari teori atau hukum Newton. Yang pertama, F sama dengan atau force atau massa kali acceleration. Fisiologis dalam latihan kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan neuromuskular untuk mengatasi beban dari luar maupun beban dari dalam. Nah, kekuatan maksimumnya dari atlet yang dihasilkan tergantung dari karakteristik mekanikal dari suatu gerakan, yaitu mengangkut otot atau sekelompok otot yang dominan. Sebagai tambahannya, kekuatan maksimum ialah suatu fungsi dari intensitas atau dorongan dari dalam hati untuk mempengaruhi banyak unit motor atau penggerakan atau penggerak yang terlibat dalam frekuensi menurut Zatsiorski pada tahun 1969. Nah, tingginya dorongan tersebut psikologis per detik bisa mengangkat dari 5 atau 6 pada posisi diam sampai ke 50 angkatan dari suatu beban maksimumnya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan atau pembesaran otot akibat latihan kekuatan. Yang pertama, jumlah miofibril atau serabut otot, kepadatan kapiler dari serabut otot, meningkatnya protein, dan jumlah total serabut otot. Intensitas latihan atau beban latihan berhubungan dengan jumlah berat badan atau besarnya resistensi yang kita gunakan. Intensitas latihan dapat kita hitung dengan membagi volume beban dengan jumlah pengulangan. Beban yang digunakan dalam latihan resistensi dinyatakan sebagai presentasi dari 1 RM. Metode latihan pengulangan sampai gagal hanya memperlihatkan sedikit pengembangan kekuatan dibandingkan dengan cara lain. Izquierdo dan rekan-rekannya. Pengulangan. Jumlah pengulangan yang dapat kita dilakukan biasanya tergantung dengan beban yang digunakan. Semakin tinggi beban, makin rendah jumlah pengulangan yang dapat dilakukan. Namun sulit kita untuk membuat definisi antara persentase dari 1 RM dan jumlah pengulangan, karena tampaknya bahwa status latihan massa otot dan gender dan jenis latihan dapat mengubah jumlah pengulangan pada beban yang diberikan. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan tentang pengembangan kekuatan dan power. Saya Muhammad Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.